pajak, selamat sore. Kembali lagi di Kudap. Kudus bicara pajak. Kayaknya ada yang kurang nih, Pak. Kudap. Harusnya kudapan ya? Iya, nanggung. Kudapan. Kudus bicara pajak di bulan Ramadan. Karena pakai baju koko. Udah sesuai outfitnya. Iya, kayaknya cocok. Kudap. Ada lagi, Kudapan. Kudapan. Memang, Pak. Kudus bicara pajak mencari takjilan. Atau Mbak Irman. Mbak Irma. Kudus bicara Oh, Wah, itu yang benar itu. Yang benar. Kudapan. Kudus bicara pajak SPT tahunan. tahunan. Padahal Pak Imam udah dress code-nya busana Iya. adat mencari takjil. apa habis ngebor takjil? Iya, habis ini kita cari uang takjil. Oke, jadi kawan pajak, kita kembali lagi di Kudap edisi ngabuburit spektakuler. Yang pasti kita akan membahas terkait perpajakan yang terupdate, yang pasti infonya sangat-sangat penting dan mantap, dan akan dipandu oleh saya, Elo. Dan di sini sudah ada narasumber yang keren-keren loh yang sudah kita datangkan. Yang pertama ada Pak Imam Teguh Suyudi. Beliau adalah Kepala KPP Pratama Kudus. Monggo Bapak disapa Ya, teman-teman. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan pajak. Selamat sore. Dan yang tidak kalah menarik lagi yang sisi sini ada Kak Sis atau Jeng. Mbak Aja. Oh, Mbak Aja. Mbak. Atau Mbak Dia juga. Ada Kak Irma, Ya. fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Kudus. Silakan disapa dulu, Kak. Halo kawan pajak. Halo, oke. Jadi sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di sini, akan menemani ngabuburit teman-teman atau kawan pajak yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas isu yang sangat hangat, apalagi di momen Ramadan ini bertepatan dengan sesi pelaporan SPT tahunan. Itu dia yang harus diperhatikan ya. Jadi kita akan membahas terkait SPT tahunan, apa aja sih ketentuannya dan apakah masih sama aturannya dengan yang tahun sebelumnya. Oke. Jadi tahun ini kabarnya memakai Cortex ya, Pak? Betul, berbeda dengan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Oh, Iya. Kalau tahun sebelumnya kawan pajak itu lapor SPT tahunan dengan namanya aplikasi DJP DJP online. Tahun ini kita pakai Cortex. Cortex. Sebetulnya sejak tahun lalu Oh, oke. pakai Sejak tahun Cortex, lalu. tapi memang tidak hanya sebagian pakai Cortex. Tahun ini kita pakai semua pakai Cortex. Berarti sudah jalan semuanya ya. Iya, betul. Oke. Jadi yang bikin Cortex itu beda tuh apa sih, Mbak? Dari aplikasinya sebelumnya? Tujuan dibuatnya sistem Cortex Hmm. ini ya Mbak ya. DJP tujuannya untuk meminimalkan aplikasi, Oke. Kak. Menyederhanakan. Oke, simplifikasi lah. Ya, betul. Oke. Sebelumnya kan ini ya kawan pajak kan melaporkan SPT itu dengan banyak aplikasi. Jadi oke. ada install aplikasi e-faktur, terus ada ISPT, terus ada pelaporan melalui e-form. Lah, kalau sekarang melalui Cortex, nah itu sistem perpajakannya hanya melalui web Cortex sendiri. Oh. Jadi sistemnya terintegrasi. Oke, Tujuannya ya apa? Yaitu kawan pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mudah dan Oke. efisien. Oke, gitu. keren Jadi nggak sekali. perlu repot-repot, install-installan udah nggak perlu lagi. Oke. Gitu. Jadi lebih mudah dan berarti mengusung konsep one stop application seperti Betul. itu. Semuanya ngumpul jadi satu, nggak perlu install aplikasi yang yang lain-lain itu ya berbagai macam ya. itu udah langsung jadi satu, semuanya udah komplit. Dan bisa buka dimanapun. Oh iya. Kan tadi berbasis web. Yes. Sambil kayak saya ini sambil nunggu takjilan, nunggu Nunggu buka. bisa buka ini. Tapi Pak Imam udah lapor SPT? Sudah. Oh, sudah. Kalau Mbak Irma? Oh, tentu sudah. Oh iya, kalau saya? Sudah. Kita sebagai ASN harus memberikan contoh ya. Oke. Ini ya Pak, kalau Cortex tahun ini tuh dengar-dengar ada tagline-nya. Oh iya. Yang ada. istimewa tuh itu. Betul. Tagline-nya itu boleh disebutkan Pak? Seks-seksnya itu kami dampingi sampai berhasil. Oke. Ayo kita sama-sama. Oke, sama-sama.
Kami dampingi sampai berhasil. Informasi buat kawan pajak di Kudus ya. Kemarin ya Pak Bupati kita, Oh, Pak Dr. Samani Intakoris itu sudah lapor SPT tahunan dengan memakai aplikasi Kortek pada tanggal 20 Januari 2026. Di awal tahun belum memberi contoh buat kita semua wajib pajak di Kabupaten Kudus, dan kami semua dari kawan-kawan dari kantor pajak Kudus mendampingin beliau, mendampingin sampai berhasil. Jadi kalau kawan pajak di Kudus lihat di Jalan Akil itu ada balionya Pak Bupati yang mengajak untuk lapor SPT tahunan dengan Kortek. Terus kalau kayak ada di Videotron di depan kantor Bupati itu sudah ada. Karena memang beliau sudah lapor. Sebetulnya sudah lapor. Contoh dari beliau. Perlu kita teladani untuk segera lapor SPT tahunan yang lebih cepat, lebih nyaman. Dan kalau ini kan aplikasi baru nih Mbak, Kortex. Kalau untuk orang atau wajib pajak yang baru pertama kali menggunakan tuh Kortex ini gimana sih caranya? Maksudnya baru pertama kali nih aku mau buka Kortex, tuh apa yang harus dilakukan? Nah, kawan pajak itu pertama kali perlu mendaftarkan akun Korteknya. Aktivasi. Aktivasi bahasa kerennya ya. Aktivasi akun Kortek. Jadi kawan pajak perlu melakukan aktivasi akun Korteknya sendiri. Jadi berdasar nik masing-masing, Mbak. Gitu. Nah, untuk aktivasi Kortek sendiri itu bisa dilakukan dengan 2 cara, Mbak. Jadi bisa mandiri. Ataupun datang ke KPP dimanapun ya, nggak harus terdaftar. Jadi misal nih Mbak Elok lagi piknik mau di Bali ya udah ke KPP Bali bisa, nggak harus ke KPP Kudus gitu. Jadi kan menarik. Tadi sampaikan tadi bahwa Kortek itu kan berbasis web. Aktivasi kan ada 2 cara. Satu yang pertama secara mandiri. Jadi secara mandiri kawan pajak atau wajib pajak seluruh Indonesia dia bisa buka akun Korteknya masing-masing di situ, aktivasi mandiri. Tetapi ya yang perlu diperhatikan bahwa data yang sudah ada di Direktorat Jenderal Pajak, nih alamat email, nomor handphone sama dengan yang sekarang. Karena nanti begitu kita aktivasi ada notifikasinya ke alat email atau alamat email atau nomor HP yang terdaftar. Kalau nggak itu nggak bisa. Mungkin cara yang kedua. Jadi harus update ke KPP ya. Jadi nanti misal kawan pajak nggak bisa melakukan aktivasi secara mandiri, kawan pajak perlu datang ke KPP dimanapun berada ya. KPP bisa KPP Kudus, KPP bebas yang terdekat, yang terjangkau gitu ya, bisa dijangkau. Nanti kawan pajak itu datang sendiri ya dengan membawa identitas diri seperti KTP dan kartu keluarga gitu. Karena itu nanti diperlukan dalam validasi data di akun Kortek gitu. Jadi perlu diingat ya kawan pajak, kalau mau aktivasi akun Kortek itu datang ke KPP bisa atau secara mandiri juga bisa. Begitu. Tapi ada lagi aktivasi itu ada satu langkah lagi. Namanya kita bikin kode sertifikasi, kode otorisasi atau passphrase atau password. Fungsinya buat apa, Pak? Ya kalau kita kan selama kan kita sudah pakai digital ya. Udah nggak ada manual. Jadi untuk biasanya tanda tangan elektronik pakai password itu. Pakai password itu ya. Bikinnya di Kortek. Di Kortek bisa mandiri, bisa tadi sekalian datang tadi aktivasi sekalian bikin passphrase tadi. Menarik ya, Kortek ini komplit gitu fiturnya. Itu hanya sekali loh ya. Hanya sekali begitu aplikasi setelah itu nggak ada lagi. Kok sekarang tahun ini aktivasi terus passphrase tahun depan enggak? Hanya sekali aja. Habis itu kan sudah running well, sudah berjalan dengan lancar. Tapi pastikan juga kawan pajak ini passphrase-nya valid ya. Jadi nanti dipastikan dari akun Kortek masing-masing dipastikan kode otorisasi atau passphrase itu sudah valid. Kalau belum valid nanti nggak bisa dipakai untuk tanda tangan, Mbak. Jadi error. Gitu. Nanti sayang ya kalau udah terlanjur ini bikin ternyata nggak dipakai. Baik.
Untuk Cortex ini kan tadi one stop application, semua aplikasi jadi satu termasuk untuk menu pelaporan SPT tahunan. Betul. Nah, kalau di Cortex ini pelaporan SPT tahunan seperti apa? Tapi sebelum itu wajib pajaknya siapa aja yang wajib lapor? Karena kan mengingat NIK sama dengan NPWP nih Pak. Jadi Iya. apakah semua yang punya NIK nih harus laporan SPT seperti itu? Oke, jadi Mbak Elo ya, wajib pajak secara global ya. Iya. Secara global itu kalau menurut di Indonesia itu bagi menjadi dua. Yang pertama wajib pajak badan, biasanya perusahaan-perusahaan, yayasan, koperasi, macam-macam itu. Pokoknya perusahaan-perusahaan itu namanya wajib pajak badan. Terus kedua orang pribadi, ya perseorangan itu dibagi dua. Yang pertama karyawan, pegawai. Jadi wajib pajak orang pribadi karyawan. Sama yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang dia punya pekerjaan bebas, misalnya notaris, penari, penyanyi, juga ya. dokter. Oke. Terus ada ya orang pribadi yang punya kegiatan usaha, tukang catering, apalagi tukang catering, punya toko, jualan online, macam-macam itu ya. jadi gitu. Ini wajib semua ini untuk lapor laporan. SPT. Siapapun yang punya penghasilan dia wajib untuk melaporkan SPT tahunannya. tahunannya. Terus untuk alur pelaporannya, penyampaiannya itu apakah sama antara orang pribadi dan badan atau gimana? Atau Jadi kan tadi mulai di awal Cortex pertama kali sampaikan oleh Mbak Elma tadi, pertama kali kita aktivasi. Terus ada kode otorisasi atau tadi paspres atau paspor tadi. Sekarang setelah itu sudah semua wajib pajak buka nih webnya tadi. Webnya Masih ingat? Cortex djp.pajak.go.id. Jadi masuk di situ, langsung pilih kita bicara yang orang pribadi dulu ya, orang pribadi aja ya. Jadi buka di situ ada menu di SPT tahunan. Jadi di situ kita buka di menu langsung kita klik di SPT tahunan. Ada satu yang harus ini saya suka wanti-wanti harus dilakukan oleh kawan pajak ya. Di situ ada posting. Karena posting itu adalah itu kalau kita punya selama ini sudah kita punya lapor di SPT tahunan dengan aplikasi sebelumnya, begitu ketik posting itu dia muncul. Langsung otomatis. Kalau misalnya kalau kita datanya sama ya nggak bisa ketik ulang. Misalnya saya ini kan istri saya sama anak saya masih yang sama. Enggak nambah. Enggak. Atau bisa jadi yang itu ya, tetap yang nggak masa saya rubah-rubah. Kecuali mungkin ada lagi mungkin harta saya mungkin nambah mungkin saya nambah Honda Mio atau Yamaha Beat. Bener ya? Honda Beat Yamaha Mio. Atau sama dengan utang saya nambah. Itu baru bisa kita rubah. Yang kita berubah ya kita rubah. Seperti itu. Yang penting pertama itu posting. Iya, betul. Pastikan itu waktu melakukan pengisian SPT, data yang muncul otomatis dicek dulu Kak. Jadi apakah benar nih kita bekerja di PT ini? Nah, kalau misal ternyata saya nggak merasa tuh kerja di situ, nah nanti kita bisa lakukan pengeditan gitu. Atau misal ada yang salah, kita bisa edit gitu. Jadi data yang muncul di Cortex itu tidak serta-merta kita langsung akui semua Kak. Jadi dicek aja. Makanya sebelum lapor SPT tahunan bahwa data pendukung untuk ngecek gitu. Data pendukungnya ya itu tadi. Kalau untuk orang pribadi yang karyawan kita harus tahu nih bukti potong. Bukti potong kita peroleh dari mana? Yaitu kita bisa download atau minta ke kantor Cortex kita atau minta ke kantor gitu. Kalau untuk yang orang pribadi yang bekerja usaha, nah itu kita perlu menyiapkan daftar peredaran bruto Kak. Jadi omset 1 tahun. Jadi direkap ya dari Januari sampai Desember itu berapa per bulannya. Terus yang seperti tadi yang pekerjaan bebas. Kadang-kadang kawan pajak itu suka ini omset peredaran bruto itu apa? Penghasilan misalnya saya jualan keuntungan ya Pak.
Bukan kawan pajak, itu adalah omset ya. Jadi Omset. hasil jualannya Berapa? Bukan berapa untungnya. Berarti belum dikurangin Material. biaya. Misalkan beban bayar listrik, bayar karyawan, kayak gitu berarti apa belum beban ya? hidup lagi. Jadi masih kotor ya. Masih kabar. Jadi kadang-kadang sering kita bapak ini suka nanya ini apa peredaran bruto itu omset itu apa yang sudah penghasilan saya bukan. Ya. Oke. Perlu dibedakan. Oke, itu tadi untuk yang usaha. Kalau untuk badan yang disiapkan apa, Mbak? Kalau untuk badan itu laporan keuangan. Oh, laporan keuangan. Apa aja tuh? Jadi minimal laporan laba rugi sama neraca. Laporan laba rugi dan neraca. Sedangkan Oke. kalau yang untuk orang pribadi yang pekerjaan bebas Mbak, itu kan ada dokter, Ya, terus Notaris, notaris, pengacara. ya. tetap harus bikin juga Oh, oke. rincian penghasilannya dari Januari sampai Desember gitu. Oh. Tetap harus dibikin. Jadi nanti tadi ya kita siapin supaya untuk Kita ngecek siapin. tadi orang pribadi tadi kalau untuk yang kegiatan usaha tadi Usaha. tapi istilahnya di peredaran Peredaran bruto. bruto. Terus kalau Karyawan. yang isi pekerjaan bebas tadi yang tadi kita siapkan itu juga. Selain juga pendukung tadi yang saya omongin tadi. Iya, betul. Siapa nama keluarganya? Oh, iya. Terus habis itu apa namanya aset-asetnya. Jangan lupa juga. Ya, hutang-hutangnya. Jadi kalau dicek begitu kita posting sambil ngisi terus sambil cek itu pertama kita cek ternyata keluarga saya udah nggak berbuat sesuai ya sudah selesai. Terus ternyata hutang saya nambah ya diedit kalau memang angkanya atau berkurang. Masa tiap tahun hutangnya mau nambah terus asetnya yang nambah. Terus kalau ngisinya itu kita ngisi sesuai dengan kalau karyawan ya sesuai bukti potong. Jadi pastikan sama. Jadi sesuai bukti potong pastikan sama. Jadi bukti potong ditumplek ke ini ke SPT. SPT. Biasanya kalau karyawan kan nihil. Ya biasakan cek dulu sebelum ini cek dulu. Jadi disimpan lah namanya apa namanya? Konsep disimpan dulu jangan dikirim dulu, jangan disatuin dulu. Di konsep dulu cek and recheck. Oh, benar. Oke, kalau benar nggak masalah. Tapi kalau nggak benar bisa apa yang dilakukan? Diedit bisa itu, Pak? Berarti? Nah, kalau yang diedit sedikit bisa ngedit bisa diedit seperti Mbak Irma tadi cerita edit. Tetapi kalau aku malas edit milih gitu kan? Hapus saja. Oh, Nanti buat bisa. ulang. Oh. Mulai dari posting lagi ya. Mulai posting lagi. Bisa berarti ya. Jadi kayak gitu. Jadi mulai diposting, isi kalau udah ngisi sesuai dengan bukti potong, benar. Misalnya ternyata di bukti potongnya nihil dan situ nihil tadi sudah dikonfirmasi benar, baru kita submit. Terus tanda tangan. Ya tadi yang kode itu yang fast press. Oh, yang tadi. bikin di awal tadi Iya. ya. Berarti pastikan dicatat juga itu. Iya, makanya sebetulnya kayak misalnya kita mau nonton bioskop perlu tiket lain, Iya. mau ngirim surat perlu perangko ya ini Iya. mau submit laporan perlu Fast press. gitu. Oke, jadi itu tadi untuk tata cara pelaporan SPT tahunan di Cortex. Iya. Terus kalau ini misalkan nih Mbak, ada pasangan suami istri nih. Di awal si istri sebelum nikah sudah punya NPWP. Terus dia ketika menikah dia ingin gabung NPWP-nya dengan suami. Itu bisa? Bisa banget. Jadi nanti kawan pajak yang statusnya suami istri yang sebelumnya mempunyai NPWP sendiri bisa digabung NPWP-nya. Caranya yaitu pertama, si istri harus mengajukan dulu permohonan nonaktif. Nah, diajukannya melalui akun Cortex si istri ataupun diajukan ke KPP gitu. Nah, proses persetujuan nonaktifnya itu 5 hari kerja, Mbak. 5 hari kerja. Jadi nanti setelah 5 hari kerja, status di akun Cortex si istri harus berubah menjadi tidak aktif. Nah, setelah itu di akun Cortex suami, pastikan NIK istri sudah masuk di data unit keluarga suami ya, sebagai tanggungan. Oh. Jadi nanti biar suami bisa mengakui PTKP-nya. PTKP apa itu?
penghasilan tidak Tidak kena kena pajak. pajak. Anu gini Mbak Elo, saya cerita saya lah ya. Hmm. Saya suami, Iya. istri saya itu sama-sama pegawai. Oke. Tapi karena mulai dari dulu sebelum Kortek masih laporan dengan aplikasi yang lama itu kami gabung dari jadi satu. Jadi saya menjadi penghasilan istri saya masuk ke Kortek saya. Jadi kalau saya dulunya memang sudah gabung jadi satu, ya sudah. Sekarang anak tetap gabung di Kortek, tetap lapor jadi satu Jadi karena satu. memang istri saya sudah ikut sebagai laporan gangguan saya sudah ke satu NPWP. Iya. Itu kan Itu dari udah awal ya. sudah dari awal. awal. Atau yang kedua, yang kedua sampaikan oleh Mbak Irma tadi, kalau memang dia mau sekarang baru mau gabung, caranya tadi. Jadi istrinya bikin dinonaktif dulu, baru habis itu didaftarkan di suaminya, baru itu lapor. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tetap mau bisa, tetap mau sendiri-sendiri. Si A misalnya atau saya, Iya. si A dan si B sama ini udah mau lapor sendiri-sendiri. Tapi kalau itu bisa juga seperti itu, tetapi ada itu Mbak Irma ya. Kita harus memilih itu, status kewajibannya memilih terpisah. Setelah posting itu di situ kan ada isian Iya. sebagai kepala keluarga atau pilihan bisa memilih Ada terpisah. PH, Ada ada terpisah. MT, dan kepala keluarga. PH itu apa? Pisah harta. Itu syaratnya ya harus ada penetapan peradilan. Tapi kalau memilih terpisah ya sudah. Jadi kalau biasanya suami kan ini kepala keluarga. Kalau ini ya saya misalnya kepala keluarga, istri saya itu MT, memilih terpisah. Habis itu bisa lapor sendiri-sendiri. Jadi kontak itu mudah kok. Bisa lapor gabung. Sekarang mau digabung sekarang. Nah sekarang tetap Lebih sendiri-sendiri. praktis lah berarti Iya. ya. Terus untuk pengajuannya itu apakah ada batas waktunya? Untuk yang tadi ya. Iya, untuk penggabungan. 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 Nggak ada. Itu soalnya ada Tapi yang pasti ya baiknya diajukan sebelum batas waktu Oh, pelaporan Iya, SPT, Mbak. delapan waktu SPT. Jadi sebelum lapor SPT udah sebelum batas waktu lapor Sebelum SPT batas orang waktu. pribadi gitu. Jadi biar nggak terlambat untuk lapor Oh, SPT. iya. Nggak enak kalau nggak terlambat itu kan tadi kita bilang makin cepat makin nyaman, lebih cepat lebih nyaman. lebih cepat lebih nyaman. Oke, terus untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan nih Pak? Iya kalau kadang-kadang kalau kita saya bicara undang-undang lah biar Mbak Irma yang ngomongnya tanggal. Kalau undang-undang itu batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Iya. Kalau badan tuh 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kalau Mbak Irma mungkin lebih kekinian. Lebih simpelnya Lebih itu. Gen Z. Lebih Gen Z. Famousnya. Kalau untuk orang pribadi batas waktunya 31 Maret. 31 Maret. Kalau Oke. untuk badan 30 April. Bukan 31 April ya? Nanti tanggalannya tambah Tambah sendiri. Sendiri. Biar terlambat tanggalan saya 31 April. Oke, jadi perlu diingat ya kawan pajak ya, untuk orang pribadi batas waktu lapor SPT di 31 Maret dan untuk badan di 30 April. 30 Perlu April. diingat ya. Iya. Jadi ini kan sudah mendekati batas akhir pelaporan Iya. SPT orang pribadi ya. Kawan pajak silakan segera melaporkan SPT tahunan. Oke, ini kalau misalkan ada kawan pajak yang bingung nih mau tanya-tanya, aduh aku kok bingung ya mau tanya kemana, itu ada nggak kak saluran komunikasinya? Saluran komunikasi Iya, banyak. bisa dihubungin oleh wajib pajak. Pertama itu kawan pajak bisa telepon ke Kring Pajak 1.500 200. 500 200. Oke, 1.500. 1.500. Kadang-kadang ada versi 1.500 200 500 200. Gengsi itu kan lebih familiar sosmed ya. Oh, bisa iya aja iya. ke Instagram Mm-mm. @pajakkudus Oke. atau TikTok yang TikTok. biasa TikTok nih. Mm-mm. Nah, itu bisa Di- ke TikToknya Pajak Kudus juga ya. atau di X itu Di juga X juga ada. Pajak Kudus lengkap belum Mbak? Oh iya, lebih ini ya berarti sudah merata ke seluruh Iya, sosmed, jadi bisa betul. menjangkau seluruh
kawan pajak, jadi sekarang nggak ada alasan lagi buat nggak update informasi perpajakan. Karena saluran informasi udah banyak, informasi sudah bisa dicari di mana-mana. Terus ini juga Mbak Elo, kita itu kan di KPP Pratama Kudus ini kita nggak ada, kita asistensi ke ini kepada wajib pajak ya. Oh, Wajib betul. pajak di sini. Jadi teman-teman kalau mau lapor SPT tahunan sudah ada sini. oh, Asistensi ada layanan khusus untuk pelayanan untuk SPT SPT tahunan. tahunan. Di kantor KPP Pratama Kudus. Oh iya, sesuai tagline-nya juga ya, Pak. Ya, tagline-nya kami dampingi sampai berhasil. Apakah orang Kudus saja atau wajib pajak terhadap enggak? Nah, contohnya teman-teman Semuanya yang ya, teman-teman di Karanganyar ini kan itu Kabupaten Demak ya. Ya. Kabupaten Demak teman-teman contoh aja teman-teman Karanganyar. Kalau ke Demak jauh Pak, dekat ke Kudus. Bisa nggak saya lapor sini? Asistensi dulu di sini. Bisa. Oh. Nanti ketemu Mbak Irma. Kalau ke rumah Ima boleh? Bisa. Jadi nggak harus ke KPP terdaftar ya. Iya. Gampang kok sekarang. Iya. Selain juga itu juga kantor pajak Kudus itu sering kita ada mobil tax unit, kita datang kita ada jadwal tertentu nanti kita sampaikan di medsos kita mana di kecamatan mana, di kelurahan mana, itu memang itu insidental kita ada namanya pelayanan keluar kantor, Oh. mobil tax unit, tapi itu juga semua itu hanya kita membantu ke wajib pajak yang ada di daerah, tapi itu kan nggak setiap hari. Tapi Iya. kalau mau setiap hari ya kami di sini Iya, siap. selama jalan layanan. Jam layanannya dimulai dari selama puasa? Kalau selama bulan puasa ini kita dari jam 8 sampai jam 3 sore. Sampai jam Mbak. 3 sore. Oke. Kalau untuk hari biasa mulai jam 8 sampai jam 4. Oh, Misalnya Pak, saya jam 3 belum selesai, kami dampingi sampai berhasil. Iya, sampai Balas berhasil. lagi ya. Gak apa-apa selama puasa Pokoknya sampai selesai. sampai selesai. selesai. Setelah selesai Berhasil. beli takjil. Ada sini banyak sekitar Iya. kantor ini kan. Iya. Gak apa-apa Pak, memakmurkan UMKM. Oh iya, ada di depan beli tahu kaso di depan. Atau beli kacang apa? Kacang super geli. Kacang super gelis itu kan. Atau soto Bu Jatmi ya deket-deket sini semua itu kan. Iya, betul sekali. Oke, jadi kita nggak kerasa sudah di penghujung acara podcast kita. Tapi kayaknya ada pertanyaan atau Oh, ini Mbak, gimana, Mbak? tadi kayaknya ada yang belum disampaikan ya terkait NPPN, Mbak. Oh, oke. Pernah oke. dengar nggak Mbak NPPN? Itu norma itu kan, Mbak. Iya, itu Nah. gimana tuh, Mbak? Itu yang orang pribadi yang pekerjaannya dari pekerjaan bebas Mhm. seperti dokter, notaris Mhm. ataupun pengacara dan lain-lain ya, itu wajib mengajukan NPPN Mbak, Oh, oke. sebelum melaporkan SPT-nya. Mhm. Nah, khusus untuk di pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 ini dari DJP memberikan dispensasi lah ya, Oke. keleluasaan untuk menyampaikan NPPN-nya, batas waktunya akhir Maret ini. Akhir Maret ini. Harusnya kan NPPN diajukan sebelum SPT Lapor. dilaporkan Oke. kan. Nah, harusnya tahun lalu kalau untuk tahun 2025. Cuma karena dari Januari 2025 masih proses implementasi ya, Iya. perkenalan Kortek, makanya sampai sekarang masih dibuka untuk pengajuan NPPN-nya. Itu Oh, harus oke. diajukan. Kalau kawan pajak tidak mengajukan nanti dianggap menggunakan pembukuan. Nah, Oh. pembukuan itu apa? Ya itu wajib membuat Laporan keuangan. Oh, itu berarti kalau harus itu kan hanya perhatian tinggal juga. mencatat aja, Iya, iya, catatan. iya. Tinggal bikin peredaran itu tadi yang Mhm. per bulan dari Januari sampai Desember berapa penghasilannya Mhm, gitu. oke. Perlu diingat ya kawan pajak, Mhm. segera diajukan untuk pekerjaan bebas itu NPPN-nya di Kortek. Oke. Diajukan di Kortek. Mungkin ada tambahan Saya lagi, cuma Pak? ini aja, Pak, yuk Mas? mengulang-ulang aja nggak bosen-bosen untuk mengulang kepada kawan pajak ya. Kalau sudah aktivasi, terus sudah punya paspres tadi lapor SPT tahunan lebih cepat, Cepat, lebih lebih nyaman. nyaman. Terus siapin data pendukungnya, ya Seperti- betul diikutin alurnya pengisiannya. Tadi mulai dari posting tadi, milih tadi kepala keluarga atau Ya. memilih terpisah tadi. Terus lihat siapkan bukti potongnya, bukti peredaran fotonya, terus tadi lihat datanya dicek satu-satu, dicek
cek satu-satu, cek udah bener, udah selesai, dibikin konsep, ya kan. Konsep. Kalau konsepnya bisa diedit, kalau masih belum bener diedit, kalau nggak mau ngedit ternyata terlalu banyak, Terlalu banyak ya, di Pak. delete, di Di-delete. posting, Iya. ternyata kita begitu udah kita ulang lagi udah bener selesai, dicek semua selesai. Contohnya gini, karena karyawan itu biasanya bukti fotonya udah nihil, ternyata Nihil. pada itu kok nggak nihil Hmm. gitu kan. Betul. Makanya tutup edit. Kalau ini sudah sama semua, udah bagus, udah kita yakin udah sana, udah sama, udah bener, kita langsung kita submit dengan Pespres tadi. Oke. Itu udah, itu aja terus ini. Yang penting kita lebih teliti aja. Oke, diperlukan ketelitian dan yang penting kawan pajak jangan lupa tenggat waktu pelaporannya. Laporan. Kapan tadi, Mbak? Untuk orang pribadi paling lambat 31 Maret. Maret dan untuk badan paling lambat 30 April. Dan lapornya lewat Kortex djp.pajak.go.id. Cuma di situ websitenya cuma satu aja ya karena sudah jadi satu aplikasinya terintegrasi one stop application. Oke kawan pajak, kita sudah sampai di penghujung podcast pada sesi kali ini. Sebelum menutup kita gelorakan dulu dong tagline-nya. Wajib itu. Iya. Oke, saya aba-aba 1 2 3 ya. 1 2 3. Oke. 1 2 3. Kami dampingi sampai berhasil. Belum kompak. Oh, iya. Ulang lagi. Kami dampingi sampai berhasil. Tangannya gini ya. Ya, Oke. Yuk. 1 2 3. Kami dampingi sampai berhasil. Oke, sekian dari podcast kali ini. Sampai ketemu di Kuda edisi berikutnya. Dah.